adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali loh Eka bisa menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Doa Lose, kiranya adik-adik semuanya terus tekun di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, di pagi hari sebelum kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami mengerti, memahami, serta melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Tetapi Lause Ika akan membacakannya di ayat yang pertama saja ya. Adik-adik di rumah bisa membaca keseluruhan ayat tersebut di Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Nah, adik-adik, seperti yang telah kita ketahui bersama-sama di dalam perenungan firman Tuhan hari yang lalu, bagaimana ketika Simson mati, maka tidak ada hakim, tidak ada raja yang memerintah di tengah-tengah orang Israel. Oleh sebab itu, mereka melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Mereka melakukan berdasarkan kesukaan hati mereka, keinginan mereka, kecintaan mereka. Nah, di pagi hari ini, kita mau kembali lagi belajar tentang ketidaktaatan suku Dan. Ketidaktaatan suku Dan. Nah, adik-adik, ketika Yosua masih hidup, ia telah membagi tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu, sesuai dengan suku-suku Israel. Dan suku Dan mendapatkan tanah orang Amori. Akan tetapi suku Dan ini tidak mau mengusir orang-orang Amori tersebut, sehingga suku Dan ini tidak memiliki tempat untuk tinggal, tempat untuk menetap. Nah, karena mereka ini tidak memiliki tempat untuk menetap, makanya mereka mulai melihat, mulai mengintai, mulai memata-matai daerah-daerah yang lain yang pas, yang cocok untuk dijadikan tempat untuk tinggal bagi mereka. Dan perlu adik-adik ketahui ya, bahwa ketika suku Dan ini mengintai, memata-matai, melihat-lihat daerah lain untuk dijadikan tempat tinggal bagi mereka, ini merupakan sebuah pertentangan dari perintah Allah. Tuhan Allah memerintahkan mereka hanya bisa menempati daerah-daerah yang telah menjadi bagian mereka. Nah, ketika suku Dan ini mulai berkeinginan memata-matai untuk menduduki daerah lain, maka itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam pasalnya yang ke-18 ini, suku Dan ini ia merebut daerah Lais yang di dalamnya hidup orang-orang yang aman, tentram, kaya, mereka direbut oleh suku Dan. Mereka dihancurkan, mereka dibunuh, kota mereka dibakar oleh suku Dan. Nah, adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita pun dapat belajar bersama-sama ya, bahwa sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita pun juga harus belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan inginkan kita ini menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Dia melalui ketika kita rajin berdoa, rajin untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi anak yang bertanggung jawab, maka kita pun juga harus melakukannya. Jangan sampai ya, Tuhan perintahkan kita untuk jangan berbohong, tapi kita sukanya berbohong. Tuhan perintahkan kita untuk menghormati orang tua, tapi kita sukanya malah
terus-menerus melawan orang tua. Tuhan perintahkan kita untuk rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, tapi kita malah tidak mau berdoa, bahkan tidak mau membaca Alkitab. Nah, adik-adik, mari dari sekarang kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita belajar untuk jadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Jangan sampai kita mengaku bahwa kita ini adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mau menaati perintahnya. Dan ingat ya adik-adik ya, ketika kita mau taat akan perintah Tuhan, jangan tunggu ketika nanti kita dewasa, tapi mulailah taat akan perintah Tuhan sejak kita masih kecil. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Engkau, taat akan perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua aktivitas di sepanjang hari ini, baik sekolah kami, kegiatan-kegiatan kami, keluarga kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semuanya, memimpin dan menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Bye-bye.